Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan kembali mengulang bagaimana cara membuat buku kas umum secara sederhana yang biasanya digunakan untuk memanajemen sebuah keuangan rumah tangga. Oke Sobat Excel, di sini saya sudah siapkan template-nya. Nah, template di sini bagi Sobat Excel yang menginginkan silahkan berlangganan channel Bengkel Excel dan silahkan download di bagian postingan. Nanti di sana akan ada linknya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama Sobat Excel, di sini kita tentukan dulu adalah format pembuatannya. Nah, di sini kita ubah keseluruhan menjadi format accounting ya. Jadi di sini kita bisa blok daerah-daerah mana yang ingin kita ubah menjadi accounting. Jadi di sini untuk debit, kredit, saldo dan juga yang lainnya di sini itu bisa kita blok. Untuk blok seperti ini itu bisa menggunakan tombol CTRL dan tombol seleksi menggunakan mouse. Oke, selanjutnya di sini Sobat Excel pilih saja di bagian dari home. Ini tinggal pilih saja ya, ada number di sini kita masuk ke format cellnya. Jadi kita klik. Nah, di sini kita ubah saja ya Sobat Excel format cellnya yaitu adalah accounting. Jadi di sini bisa ke number ataupun langsung ke accounting ya. Nah, di sini saya akan gunakan number saja, jadi saya tidak akan gunakan simbol dolar, jadi kita non. Decimal place-nya di contoh di sini kan ada 2. Saya ingin kosongi agar menghemat selnya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita oke. Maka di sini nanti kalau kita cek, di sini kita coba masukkan 500, dia juga akan format seperti ini. Kalau dia 1000, dia juga sudah akan format angka seperti ini. Jadi kita undo. Oke, selanjutnya kita jangan lupa ubah format tanggalnya. Format tanggal di sini kita blok lagi. Nah, di sini untuk shortcutnya tekan tombol CTRL plus angka 1. Di sini kita ubah date-nya. Di sini ada pilihan nih. Jadi kita maunya lengkap. Jadi ada tanggal, bulan dan tahun. Kita oke seperti ini. Nah, kalau kita masukkan contohnya tanggal 1 bulan 12 2025, dia akan menghasilkan sesuai dengan panjang dari tanggal, bulan dan tahunnya Sobat Excel. Jadi di sini kita atur saja bisa rata, tengah menggunakan kiri, kanan atau tengah. Jadi sesuai dengan kebutuhan Sobat Excel. Tapi biasanya saya gunakan rata kiri Sobat Excel. Nah, kalau untuk uraian Sobat Excel bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Di sini bisa lebarnya disesuaikan saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk pembuatan dari fungsi dan juga tabel secara otomatisnya Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi untuk saldonya ya. Jadi untuk saldo di sini Sobat Excel gunakan secara langsung, ketikkan sama dengan debit dikurangi kredit Sobat Excel. Kita enter. Nah, untuk yang bawahnya kita gunakan fungsi, ketikkan sama dengan saldo atau di sini adalah sel dari G8 itu ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Kita enter. Nah, agar nanti format tabel dan fungsinya itu berjalan otomatis, kita akan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas table Sobat Excel. Jadi di sini kita blok keseluruhan dari header sampai dengan baris kedua. Kalau sudah, di sini Sobat Excel masuk ke tab Insert, pilih yang namanya table, bisa kita klik. Nah, kalau di Sobat Excel belum ada centang untuk My Table Has Header, itu dicentang saja ya, artinya kita sudah ada headernya. Kalau sudah, bisa kita oke. Nah, di sini sudah tersedia dan berubah menjadi table Sobat Excel. Nah, selanjutnya kita coba isi pertama terlebih dahulu ya. Uraiannya di sini adalah kas awal atau di sini bisa gaji ya Sobat Excel. Itu gajinya sekitar 7.500.000. Nah, selanjutnya, nah contohnya di tanggal 2 Desember 2025 dia ada pembayaran listrik. Nah, kita masukkan seperti ini uraiannya. Selanjutnya untuk pembayaran langsung kita masukkan nominalnya, kita masukkan 350.000, maka dia akan berkurang otomatis untuk saldonya Sobat Excel. Nah, selanjutnya Sobat Excel kalau ingin ada tambahan uraian atau memunculkan baris baru, Sobat Excel letakkan saja di bagian terakhir di bagian saldo Sobat Excel. Jadi di sini kan 1, 2, jadi letakkan di bagian paling akhir. Di sini adalah saldo setelah di sini adalah saldo 2 Desember. Selanjutnya tekan tombol tab, maka dia akan muncul baris baru dan sisa saldonya akan muncul secara otomatis Sobat Excel.
Nah, selanjutnya di sini bisa kita tulis nih, ada pendapatan lain. Jadi di sini masih tanggal 2 bulan 12 2025 itu ada tambahan penjualan toko. Nah, di sini contohnya 1.500.000. Dia akan menambah otomatis. Nah, sekarang kita tinggal membuat recapnya. Jadi pemasukan itu berapa dan juga pengeluaran berapa serta saldonya berapa, Sobat Excel. Nah, langsung saja yang pertama kita ke debit atau total pemasukannya. Jadi kita ketikkan sama dengan ketikkan fungsi subtotal. Kita ambil, kita tab. Nah, fungsi subtotal ini itu digunakan untuk menjumlahkan nilai yang ditampilkan pada tabel saja, Sobat Excel. Jadi nanti yang kosong tidak akan ditampilkan, yang di total itu adalah yang ada isinya pada tabel yang kita seleksi nanti, Sobat Excel. Nah, karena di sini kita carinya sum, berarti kita pilih kode 9. Kita tab, titik koma. Selanjutnya kita masukkan tabel referensinya. Di sini kita blok keseluruhan dari debitnya seperti ini. Kalau sudah, tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di sini sudah terlihat pemasukannya itu adalah 9 juta, Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal kreditnya. Kreditnya sama ya. Jadi kita gunakan subtotal lagi, ketikkan sama dengan subtotal. Kita pilih dan tab, masukkan 9, titik koma. Referensinya tabel keseluruhan dari kredit. Jadi kalau sudah, tutup kurung dan bisa kita enter. Selanjutnya di sini kita tinggal cari saldonya. Otomatis kita gunakan fungsi sederhana yaitu pengurangan. Jadi ketikkan sama dengan debit dikurangi dengan kredit, maka dia akan muncul sisa saldonya. Jadi kita enter, maka di sini sisa saldo adalah Rp8.650.000, Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini Sobat Excel bisa tambahkan bulan-bulan lain ya. Kita tab, dia akan muncul secara otomatis dan Sobat Excel tinggal mengisi saja. Oke Sobat Excel, selanjutnya di sini kita sudah ada data nih. Contohnya di sini adalah pendapatan dan pengeluaran sebuah rumah tangga. Nah, di sini kita sudah merekap secara langsung adalah 3 bulan. Jadi di sini ada total debit atau total penghasilan di sini adalah 23 juta, sedangkan biaya kehidupan hanya 6.600.000. Jadi sisa saldonya itu sama dengan 17 juta sekian. Nah, di sini kita mau rekap nih, berapa nih sisa saldo atau uang sisa dari pendapatan rumah tangga tersebut itu pada bulan Oktober. Jadi Sobat Excel di sini bisa kita gunakan filter. Jadi gunanya kita membuat tabel menggunakan insert tabel tadi di sini adalah di sini Sobat Excel. Jadi kita klik di bagian tanda panah, di sini ada filter, kita klik. Nah, di sini akan ditampilkan nih. Di sini ada tahunnya 2025 yang ditampilkan 3 bulan terakhir Sobat Excel. Jadi nanti kalau datanya banyak itu akan muncul. Jadi kalau ada data tahun yang berbeda dia akan muncul. Nah, di sini kita mau tadi yang dicari adalah cuma bulan Oktober. Berapa nih tabungan yang berhasil disimpan pada bulan Oktober. Jadi kita hapus centang pada bulan Desember dan November. Kita oke, maka dia akan ditampilkan itu adalah cuma recap buku kas umumnya itu di bulan Oktober saja Sobat Excel. Nah, di sini bisa kita cek. Jadi di sini masih ada sisa saldo Rp5.390.000 Sobat Excel. Nah, kalau Sobat Excel mau ubah ke bulan yang lain itu bisa. Contohnya di November dia akan berubah. Jadi di November dia sisa saldonya Rp5.161.000 Sobat Excel. Nah, kalau kita mau recap 2 bulan itu juga bisa. Jadi kita klik saja bulan yang mau direkap. Contohnya di sini adalah November Desember, kita oke, maka dia akan ditampilkan bulan November dan Desember sampai dengan tanggal terakhir kita membuat laporan Sobat Excel. Oke, selanjutnya kalau di sini mau diedit secara langsung juga bisa. Contohnya ternyata di bulan November itu biaya buku dan SPP bukan 500 melainkan 720. Jadi kita enter, dia akan berubah secara otomatis. Jadi gunanya fungsi subtotal tadi itu adalah merekap yang muncul saja ya Sobat Excel. Jadi yang tidak muncul dia tidak akan direkap. Kalau kita menggunakan fungsi sum itu akan direkap semua Sobat Excel. Tapi disinilah keunggulan kita menggunakan fungsi subtotal tadi Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi tips singkat kita bagaimana cara membuat buku kas umum secara sederhana. Kalau Sobat Excel menginginkan filenya silahkan berlangganan channel Bengkel Excel. Kalau suka dengan videonya silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.